Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Feni Francisca Seranbria dengan NIM 200303082, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada malam hari ini saya akan membuat video review buku ke-8 tentang teknologi perubahan sosial dan perilaku manusia. Baik, saya langsung pada intinya saja. Yang pertama tuh perspektif. Abstrak keadaan fisik kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Sedangkan yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Paradigma ini didasarkan pada pemahaman bahwa kesadaran manusia adalah komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh yang diekspresikan sebagai aspirasi, emosi, pikiran, dan sensasi. Interaksi mereka berdiri simetris dengan interaksi 4 dimensi masyarakat individu, komunitas negara, dan planet bumi. Logika multidimensi ini ada 4 prinsip universal yang berlaku di dalam dan di seluruh keduanya akan dibahas di sini. Kesadaran perubahan pribadi dan dengan ini untuk transformasi skala besar yang berkelanjutan. Interaksi antara segala sesuatu dan semua orang dapat dipengaruhi oleh dioptimalkan teknologi dapat mendukung proses tertentu tidak hanya pada tingkatan individu tetapi secara sistematik sehingga berskala besar. Teknologi dapat berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang berlabuh dalam ambisi bersama. Untuk mengangkat individu untuk memenuhi potensi mereka. Agar ini terjadi, itu harus dirancang dan disampaikan dengan mempertimbangkan hasil akhir ini. Kita mulai di sini dengan prinsip-prinsip yang mengatur keberadaan kita, diikuti oleh berbagai dimensi yang menopang siapa kita sebagai pribadi dan sebagai masyarakat parlementer ini mendukung perspektif yang dikembangkan dalam buku ini. Kesadaran akan mereka mengkondisikan optimalisasi sistematis dari pengalaman dan ekspresi manusia. Kita dapat dengan sengaja mempengaruhi hanya apa yang kita ketahui. Prinsip kesejahteraan individu adalah sebab dan akibat dari kesejahteraan kolektif karena 4 prinsip mempengaruhi kedua bidang, perubahan, koneksi komunitas, dan saling melengkapi. Hidup adalah hasil dari logika yang mendahului hukum dan peraturan manusia. Mewujudkannya di sini tidak dilakukan dengan tujuan untuk mengubahnya. Upaya yang diinvestasikan dalam upaya ini sia-sia. Kami tidak belajar tentang gravitasi di sekolah untuk mengembalikannya, mengetahui mengapa sebuah apel jatuh ke tanah saat dijatuhkan tidak membuat kita menabrakkan apel ke karpet untuk membuatnya terbang. Mengetahui mengapa mereka jatuh tidak mencegah mereka jatuh, tetapi itu membuat kita memahami mengapa bergunanya untuk berhati-hati saat membawa vas porselen ke wastafel, mendapatkan gagasan tentang 4 prinsip yang menopang kehidupan berguna dalam perspektif yang sama. Atau secara sadar bergerak melawan logika yang berlaku atau dengan cara yang merusak diri sendiri. 4 prinsip berikut mempengaruhi semua itu. Perubahan semuanya selalu berkembang. Tidak ada yang tetap seperti itu. Evolusi adalah bagian dari siapa kita dan apa yang mengelilingi kita. Menerima dinamika perubahan ini sebagai sesuatu yang diberikan adalah langkah pertama menuju manfaat dari tatanan kehidupan organik ini.
berpegang pada properti, posisi, dan orang mencoba untuk memastikan keadaan, mencoba untuk mengontrol apa yang secara inherent cair atau salah, mengarahkan energi yang dapat dimanfaatkan dengan baik-baik. Kami adalah bagian dari simfoni dengan nada tak terhitung yang secara intrinsik selaras satu sama lain, jumlahnya lebih dari bagian-bagiannya karena interaksi yang menggabungkan bagian-bagian ini dalam suatu totalitas. Keajaiban keseluruhan terungkap ketika semua bagian disinkronkan. Perorangan. Fondasi kehidupan adalah dinamika 4 dimensi 2 kali. Keberadaan individu merupakan komposisi dari 4 dimensi atau jiwa, hati, pikiran, dan tubuh. Sama halnya, arena kolektif terdiri dari 4 dimensi, mikro, meso, makro, dan meta, atau individu, komunitas, negara, planet. Pengalaman dan ekspresi setiap orang dikondisikan oleh 4 dimensi yang terus-menerus berinteraksi dan terjadi di satu dimensi memiliki dampak dimensi lain. Jiwa adalah inti dari keberadaan kita. Mengenali dan memenuhi tujuan keberadaan kita adalah awal dan penutup kehidupan. Hati membuat kita tetap hidup secara metaforsis dan nyata. Pikiran menyaring, menganalisis, dan menilai masukan sensorik yang masuk melalui struktur fisik. Tubuh adalah antarmuka fisik, antar pikiran dan materi, menghubungkan alam internal dan eksternal kita. Pikiran dari tanpa pikiran ke perhatian hingga penuh perhatian. Pikiran dihasilkan dari campuran yang rumit dari disposisi genetik, pendidikan, kepercayaan, ingatan, pengasuhan, dan lingkungan. Mereka mempengaruhi emosi dan aspirasi kita, pengalaman dan ekspresi fisik kita, dan dipengaruhi oleh mereka. Hati mereka alasannya yang tidak diketahui oleh akal. Proses berpikir menawarkan titik masuk untuk mempengaruhi emosi kita secara sistematis. Pengaturan filosofis kami kondusif untuk mempertahankan modus operandi yang ada. Setelah pola perilaku terbentuk, sulit untuk mengubahnya karena perangkat lunak dan perangkat keras dibentuk agar tetap berjalan. Menjaga objek tetap bergerak membutuhkan lebih sedikit energi dari memulai gerakan baru atau mengubah arah. Secara paradoks, pengaturan yang sama ini juga merupakan sekutu terbaik kami dalam hal pengalaman pola perilaku baru, karena otak dapat mengubah, dan mental karena neuroplasitis. Dalam pengertian itu, kehidupan di lingkungan yang terus berubah adalah tempat latihan yang sempurna untuk menjaga otak kita tetap bugar. Ketidakpastian, meskipun tidak menyenangkan, kondusif untuk ketahanan mental kita. Alasan kita dapat mengelola stres yang diturunkan secara seimbang. Mengadopsi pola perilaku baru tidak hanya dihasilkan dari upaya sadar, tetapi juga dari pengamatan dengan bantuan neuron cermin. Ini adalah jenis sel otak yang merespon sama ketika kita melakukan suatu tindakan dan ketika kita menyaksikan orang lain melakukan tindakan yang sama. Tantangannya adalah untuk memulai karena pencerminan syaraf hanya beroperasi jika orang yang mengamati memiliki secara pribadi melakukan tindakan setidaknya sekali. Baik Bapak, hanya ini saja video yang dapat saya buat. Sekian dan terima kasih.